85,000, right? But really happy, and also I get emotion in one moment when all the stadium was like saying my name. Hidup mati Filipina vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, Jordi Amat absen, Sintayong siapkan pengganti. Dua kartu kuning dalam 3 pertandingan bersama Timnas Indonesia pada grup A Piala AFF 2022 membuat Jordi Amat harus absen akibat akumulasi untuk melawan Filipina. Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Filipina dalam matchday terakhir grup A Piala AFF 2022 yang berlabel Partai Hidup dan Mati di Rizal Memorial Stadium, Manila, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Jordi Amat mendapatkan kartu kuning ketika Timnas Indonesia mengalahkan Kamboja 2-1 pada tanggal 23 Desember tahun 2022 dan saat diimbangi Thailand 1-1 pada tanggal 29 Desember tahun 2022. Ketua PSSI, Muhammad Iriawan mengatakan bahwa pelatih Timnas Indonesia, Sintayong telah menyiapkan pengganti Jordi Amat yang kemungkinan akan berduet dengan Fahrudin Arianto di lini belakang. Jordi Amat menjadi bagian penting dari sektor pertahanan Timnas Indonesia sejak menjalani debut di Piala AFF 2022 pasca dinaturalisasi pada November tahun 2022. Bek kelahiran Canet de Mar, Spanyol itu bermain sebagai starter 2 kali dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 kala melawan Kamboja dan Thailand. Sejumlah pemain dapat mengisi posisi Jordi Amat sebagai palang pintu Timnas Indonesia kontra Filipina, mulai Hansa Muyama, Rizky Ridho, hingga Rahmat Irianto. Jordi Amat akumulasi kartu kuning jadi tidak bisa dimainkan. Tentu Sintayong sudah punya alternatif lain, kata Iriawan dinukil dari Antara. Kemenangan atas Filipina akan membawa Timnas Indonesia lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Sebaliknya, kekalahan atau hasil imbang dapat membuat skuad Garuda tersingkir di babak penyisihan. Saat ini, Timnas Indonesia bercokol peringkat kedua klasemen sementara grup A dengan 7 poin dari 3 partai. Skuad Garuda punya nilai dan jumlah laga yang sama dengan Thailand selaku pemuncak. Regulasi selisih gol yang mengatur pemeringkatan di babak penyisihan bikin Timnas Indonesia terpaksa berada di bawah Thailand. Timnas Indonesia perlu hati-hati dengan ancaman Kamboja di peringkat ketiga yang mencatatkan 6 poin dari 3 pertandingan alias hanya berselisih 1 angka dari posisi pertama dan kedua. Sintayong janji bawa Timnas Indonesia bekuk Filipina. Tiba di Filipina, Sintayong tak bisa berleha-leha, genjot latihan Timnas Indonesia demi galak Filipina di kandang. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong gregetan melihat penampilan skuadnya saat imbang 1-1 dengan Timnas Thailand pada laga grup A Piala AFF 2022, Kamis, 29/12, tetapi berjanji akan membawa anak-anak asuhnya menang atas Timnas Filipina, Senin tanggal 2 Januari tahun 2022. Saya rasanya mau turun bermain lagi di lapangan, ketika lawan Thailand Red, ujar Sin usai laga melawan Thailand. Hasil seri tersebut disesalinya mengingat banyaknya peluang yang diciptakan skuad Garuda pada pertandingan itu. Akan tetapi, juru taktik asal Korea Selatan tersebut tetap berpandangan positif dan bertekad meraup kemenangan saat bersua Filipina pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022 di Stadion Rizal Memorial, Manila. Indonesia akan menyegel slot di semifinal jika mampu menahan imbang atau menang atas lawannya itu.
Akan tetapi, untuk menjadi juara grup, Indonesia wajib menang besar dengan selisih gol melampaui Thailand yang pada pertandingan pamungkasnya akan melawan Kamboja, pada hari yang sama. Senin, 2/1, tidak usah khawatir, kami harus menang, tutur STY. Tim nasional Indonesia imbang 1-1 dengan Thailand pada laga grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Kamis, 29/12. Gol Indonesia pada pertandingan itu dilesakkan oleh Mark Klok dari titik penalti, sementara Thailand membalas melalui Sarah Hyoyen. Hasil tersebut membuat Indonesia tetap berada di peringkat kedua grup A dengan 7 poin dari 3 laga, selisih gol plus 8, Thailand memuncaki klasemen juga dengan 7 poin dari 3 laga tetapi unggul selisih gol, plus 9. Kamboja menguntit dari peringkat ketiga dengan 6 poin, 3 laga, selisih gol plus 4, lalu di bawahnya bertengger Filipina dengan 3 poin dari 3 laga, selisih gol minus 1, dan Brunei Darussalam di dasar klasemen dengan 0 poin dari 4 laga, selisih gol 20-an. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta supporter tidak khawatir. Dan jangan selalu anarkis pasalnya ada insiden pelemparan kepada bas Thailand sebelum laga yang mengakibatkan kaca bas retak. STY berjanji akan membuat skuad Garuda bisa mengalahkan Filipina. Timnas Indonesia akan menantang Filipina dalam matchday pamungkas grup A Piala AFF 2022 di Rizal Memorial Stadium, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Poin penting didapatkan jika ingin melangkah ke babak semifinal. Shin Tae-yong pede bisa membawa skuad Garuda melangkah ke babak berikutnya, meski hasil kurang memuaskan didapat saat menjamu Thailand yang berkesudahan 1-1, Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Lawan Filipina tidak usah khawatir, sudah pasti kami akan menang, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Thailand. Timnas Indonesia memang belum aman. Pasalnya, ada 3 tim berpeluang melaju ke babak semifinal. Timnas Indonesia wajib mengalahkan Filipina jika mau lolos. Jika imbang apalagi kalah, mereka bisa tersingkir andai Kamboja mampu menundukkan Thailand di laga pamungkas. Timnas Indonesia akan menantang Filipina di Rizal Memorial Stadium, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Pada hari yang sama, Thailand ditantang Kamboja di Thammasat Stadium. Rencananya, Mark Klok dan kawan-kawan akan langsung bertolak ke Filipina, Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022, siang WIB. Lebih cepat tiba tentu lebih bagus karena adaptasi sudah dilakukan.